Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Nahnu al-an fil madda mustalahul hadis. Kita sekarang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang maddah mustalahul hadis. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu nahwi. Al-mustalahul hadis ini adalah salah satu maddah yang kita pelajari di Al-Firqatul Ula tahun pertama fil faslil awal atau mustawal awal di semester pertama, yang dimana maddah ini diampuh oleh atau diajar oleh Syekh Muhammad Ibn Toha rahimahullah ta'ala. Beliau telah wafat beberapa tahun kemarin, menurut kabar dari senior-senior kita, diakibatkan oleh COVID ya. Kita doakan beliau semoga apa yang beliau ajarkan kepada kita menjadi amal jariah, dan marilah kita menyisipkan nama beliau di dalam doa-doa kita. Amin. Taib, dan panduan atau buku muqarrar pada maddah mustalahul hadis ini kita menggunakan matan al-bidayah fi ilmi mustalahul hadis yang dikarang langsung oleh Syekh Abu Yusuf Muhammad Ibn Toha rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an, dan beliau juga yang langsung memberikan tafrik atau syarah kepada mustalahul hadis ini, kitab Al-Bidayah fil Mustalahul Hadis. Sebelum kita masuk kepada syarah atau penjelasan kitab, penjelasan matan ini, terlebih dahulu kita artikan dulu apa itu mustalah, apa itu al-hadis. Al-mustalah itu kalau dalam secara istilah dia adalah sesuatu yang disepakati oleh sekelompok orang atau suatu komunitas atau suatu kelompok atau suatu pakar dalam suatu cabang ilmu. Misalnya dalam ilmu hadis, maka semua muhaddisun itu menyepakati hal tersebut, atau kita lebih kenal dengan mustalah itu dengan kata kaidah atau sesuatu yang baku, pegangan, sesuatu yang disepakati, itu mustalah. Sedangkan hadis ini secara bahasa dia bisa bermakna khobar, maknanya sangat luas ya. Kemudian bisa juga bermakna tahadduts, percakapan, ucapan. Bisa juga bermakna sirah, sejarah hidup seseorang, perjalanan hidup seseorang. Bisa juga bermakna baru, hadis, muhdas, itu memiliki banyak makna dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dalam istilah para ulama al-muhaddis, ulama ahlul hadis, hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, au sifatin, atau sifat. Nah, sifat di sini terbagi dua, khuluqiyatin dan khalqiyatin. Sifat beliau
maksudnya sifat interaksi beliau sehari-hari, bagaimana beliau mempergauli teman, bagaimana beliau mempergauli istri-istri, bagaimana beliau ketika bertamu dan seterusnya. Adapun yang holkiyah itu adalah sifat-sifat fisik beliau, bagaimana wajah beliau, bagaimana cara berjalan beliau dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Sedangkan jika kita gabungkan ilmu mustalahil hadis, itu adalah ilmu berarti yang mempelajari tentang istilah-istilah yang disepakati oleh ulama ahli hadis tentang hadis-hadis dari Nabi, baik itu berupa hadis berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat-sifat beliau. Ilmu mustalahul hadis ini juga dikenal juga dengan nama ilmu hadis atau qawaidul hadis atau ulumul hadis, dan ada beberapa yang istilah-istilah lain-lain. Tapi yang paling masyhur itu dengan disebut oleh para ulama dengan mustalahul hadis. Awalan yang pertama adalah ta'rifu ilmil hadis, definisi dari ilmu hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, al-ilmul hadis ma'rifatul qawaidil lati yatawassalu biha ilal ma'rifatil hali rawi wal marwi. Jadi ilmu hadis itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah di mana dengan kita mempelajari tersebut kita bisa mengetahui keadaan rawi dan yang diriwayatkan. Ar-rawi dan wal marwi. Rawi itu adalah orang yang membawa hadis itu. Jadi dia meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah didengar oleh tabi'in. Misalnya sahabat mendengar perkataan dari Rasulullah, kemudian sahabat menceritakan kepada tabi'in. Sahabat menceritakan kepada tabi'in. Kemudian tabi'in menceritakan lagi kepada atba'ut tabi'in. Nah, sahabat, tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in itu disebut ar-rawi. Sedangkan hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah itu yang disebut dengan al-marwi, yang sesuatu yang diriwayatkan. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitu juga Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah dalam Alfiyah beliau dan dengan definisi yang tidak jauh beda dengan Ibnu Hajar. Beliau berkata dalam bait syairnya, ilmul hadits zu qawanini tuhaddu adrabuha ahwaluha matnun wassanad. فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. Jadi ilmu hadis itu menurut beliau tema-tema atau kajian-kajian dalam ilmu hadis itu adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui, kalau di sini beliau memakai istilah as-sanad wal matn. Sanad dan matan. Sanad itu dia berkaitan dengan rawi, sedangkan matan dia berkaitan dengan marwi. Itu sebenarnya cuma beda istilah aja, beda penggunaan. Karena antara Ibnu Hajar dan As-Suyuti ini dia berbeda zaman ya. Jadi mungkin karena perbedaan zaman tersebut yang membuat mereka menggunakan istilah yang berbeda. Kata Syekh ar-rawi ay ar-rawi, yakni as-sanad ay ar-rawi, wal matnu ay al-marwi. Kemudian Syekh berkata, wa amma ghayatu ilmi al-hadits wa maqsuduhu wa thamaratuhu fa ma'rifatul maqbul minal hadits fa yu'malu bih. Adapun tujuan dari mempelajari atau buah yang kita dapat dari
mempelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu hadis, maka kita bisa mengetahui hadis itu apakah dia makbul, diterima, atau wal mardud fala yumalu bih, atau ditolak, atau mardud ditolak. Apabila dia makbul maka dia boleh diamalkan. Apabila dia mardud maka dia ditolak atau tidak diamalkan. Kemudian kita pindah ke yang kedua, ahamiyatu ilmil hadis. Pentingnya mempelajari ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Beliau mengutip perkataan Imam Ibnu Salah, Inna ilmul hadis min afdalil ulumil fadilah. Sesungguhnya ilmu hadis itu merupakan di antara ilmu-ilmu yang paling afdal, paling utama. Wa anfa'ul fununi an-nafi'ah. Dan dia di antara cabang-cabang ilmu yang paling bermanfaat untuk dipelajari atau memberikan manfaat, atau manfaatnya sangat besar untuk dipelajari. Kemudian beliau berkata, wa huwa min aktsaril ulumi tawallujan fi fununiha la siyama al-fiqh alladhi huwa lisanul uyuniha. Saya kasih-kasihnya, jadi kata beliau dan di antara ilmu-ilmu yang ilmu hadis itu pengaruhnya terhadap ilmu-ilmu yang lain itu sangat banyak. Cabang-cabang ilmu yang lain seperti fikih, hadis, tafsir, hadis, fikih, tafsir itu sangat penting. Dia sangat memasuki atau dia sangat berkaitan erat dengan ilmu-ilmu ini. Artinya dia masuk ke dalam ilmu-ilmu ini. La siyama al-fiqh. Yang paling utama itu adalah fikih. Karena fikih itu adalah lisanul uyuniha. Dia itu yang kita praktek sehari-hari. Itu fikih. Dan ketika kita praktek atau kita mengamalkannya, maka tentunya kita butuh dalil. Dalil itu tentu yang kita amalkan adalah dalil yang makbul, bukan dalil yang mardud. Kemudian berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari perkataan Ibnu Salah, wa huwa min aktsaril ulumit tawallujan ay dukhulan fil fununiha. Maksud beliau, ilmu mustalahul hadis itu masuk ke dalam berbagai cabang-cabang ilmu. Wal muradu bil ulumi huna asyariyatu wa hiya tafsir wal hadis wal fiqh. Dan yang dimaksud dengan ilmu-ilmu di sini ini adalah ilmu-ilmu syariah, yaitu tafsir, hadis, dan fikih. Wa innama sara aktsarul ihtiyaji likulli minal ulumi thalasa ilaihi. Di mana ketika kita kebutuhan dari tiga ilmu ini, yaitu tafsir, hadis, dan fikih ini kepada mustalahul hadis itu sangat dibutuhkan. Seperti misalnya contoh dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, tentu kita ketika menafsirkan
Kita ketika menafsirkan Al-Quran tentu dengan menggunakan dalil-dalil dari hadis. Begitu juga ketika kita mempelajari fikih, maka kita berhujjah atau beristidlal dengan hadis-hadis yang makbul, yang sahih tentunya. Wala yatabayyanu dzalika illa bi ilmil hadis, yang dimana tidak suatu permasalahan dalam fikih itu tidak akan jelas kecuali dengan ilmu hadis. Waqala al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah taala mubayyanan ahamiyatu ilmil hadis, ketika menjelaskan tentang keutamaan ilmu hadis, beliau berkata, ilmu hadis khatirun waq'uhu kathirun naf'uhu. Ilmu hadis itu sangat urgent, posisinya itu sangat penting dan manfaatnya sangat banyak. Alaihi madaru aktsaril ahkami, di mana hukum-hukum syariah itu berputar atau berporos di ilmu ini. Wabihi yu'rafu al-halal wal haram, dan dengan ilmu hadis itu kita bisa mengetahui yang halal dan haram. Ketika kita bisa mempelajari atau kita bisa membedakan hadis yang makbul dan mardud, tentu kita akan bisa mengetahui yang mana halal dan mana haram. Li ahlihi istilahan. Kemudian singkat saja ya. Kata Syekh, ilmu hadis minal ahamiyati bikamakani wa yahtaju ilaihi kullu man takallama fil ulum syar'iyyah. Jadi setiap orang yang ingin berbicara atau ingin membahas tentang ilmu syariah itu pasti membutuhkan atau harus paham dengan ilmu mustalahul hadis atau ilmu hadis. Man takallama fil akidah أو تكلم في الفقه أو تكلم في التفسير أو في غيرها من العلوم الشرعية فإنه يحتاج إلى هذا العلم الشريف. Maka apakah di akidah dia membicarakan fikih atau tafsir atau yang selainnya, maka dia membutuhkan pengetahuan tentang ilmu mustalahul hadis. Kemudian yaqulu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, mathalul ladzi yatlubu al-ilma bila isnadin mithlu hatibil lail la'alla fiha af'a taladdaghahu wa huwa la yadri. Permisalan orang yang menuntut ilmu itu tanpa sanad, tanpa ilmu hadis. Isnad itu maksudnya ilmu hadis. Itu seperti seorang tukang kayu bakar, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari, di mana dia ingin mencari kayu bakar tapi dia tidak tahu di mana kayu bakar itu. Kemudian waqala al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, al-isnadu minad din. Isnad itu atau ilmu hadis itu merupakan bagian dari agama. Walaula al-isnad laqala masya'a masya'a. Walaula al-isnad laqala man sya'a ma sya'a.
Isnad itu adalah bagian dari sanad, itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka orang-orang bebas berkata semau dia tentang agama. Kemudian berkata Al-Imam Abul Hatim Ar-Razi rahimahullah, lam yakun fi ummati minal umami mundu khalaqallahu Adam ummatu yahfadhuna ath- athara nabiyihim ghairu hadhil ummah. Kata beliau, tidak pernah ada umat sejak Allah menciptakan Nabi Adam yang umat itu menghafal hadis-hadis perkataan perjalanan Nabi mereka sebagaimana umatnya Nabi Muhammad. Jadi agamanya, risalahnya Nabi Muhammad itu terjaga. Kenapa? Karena dihafal oleh berpuluh-puluh ribu orang yang merupakan umat dari Nabi Muhammad. Dihafal, ditulis, dibukukan, kemudian disyarah, di macam-macam, hingga hadis-hadis beliau, asar dari beliau terjaga sampai saat ini. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal isnadu min khasa'isi hadhil ummah wa huwa min khasa'isil Islam. Isnad itu, ilmu hadis itu merupakan kekhususan dari umat ini, dan dia merupakan kekhususan dari umat Islam. Jadi di umat-umat sebelumnya itu, umat-umat Nabi sebelumnya itu, dia tidak memiliki khosais seperti ini. Kemudian isnad itu adalah khususiyah atau khosais Islam. Jadi cuma umat Islam yang ada isnad itu. Kemudian thumma huwa fil islami min khosaisi ahli sunnah. Kemudian dalam Islam itu isnad itu adalah khususiyah atau kekhususan dari ahlu sunnah. Adapun Rafidah min aqallin nasi bihi inayah. Mereka itu tidak ada isnad, tidak menjaga isnad, sanad. Kemudian hukmu ta'allumil ilmil hadis. Hukmu ta'allumi ilmil hadis. Hukum mempelajari ilmu hadis. Baik, untuk yang bagian ketiga ini, part ketiga ini, poin ketiga ini, insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.